Pasca perseteruan panas terkait hewan kurban di Hari Raya Idul Adha antara Dewi Persik dengan Ketua RT lingkungannya, tensi keduanya pun mulai mereda sejak Ketua RT menyampaikan permohonan maaf kepada Dewi Persik yang kemudian juga dibalas permintaan maaf dari DP. Ya, terkait kekhawatiran DP yang akan dihambat dalam mengurus surat-surat hingga kabar rumahnya digeruduk oleh warga. Seperti apa Ketua RT menanggapi kekhawatiran DP tersebut? Dan di tengah kondisi damai, muncul sebuah hoax. DP diberitakan meninggal dunia akibat kena karma dari Ketua RT. Hingga diisukan melontarkan pernyataan pedas terhadap Putri Aryani. Lantas benarkah DP akan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada penyebar hoax tersebut? Selain itu, Saipul Jamil rupanya ikut menanggapi kisruh antara Dewi Persik dengan Ketua RT lingkungannya. Lantas, apa saran Saipul Jamil kepada mantan istrinya itu agar kesalahpahaman serupa tidak terjadi lagi ke depannya? Menanggapi permintaan maaf antara Ketua RT dengan Dewi Persik, seperti apa Ustadz Qurtubi menanggapi kabar menyejukkan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketegangan yang terjadi saat proses mediasi beberapa hari lalu antara Dewi Persik dengan Ketua RT lingkungannya berujung manis. Ya, bermula dari Ketua RT yang membuat permintaan maaf dan memaafkan DP lantaran menyadari adanya miskomunikasi. DP pun membalasnya dengan hal yang sama. Tapi di balik situasi yang kembali adem tersebut, di jagat maya justru muncul desakan netizen yang meminta DP untuk pindah tempat tinggal. Lantas seperti apa tanggapan Ketua RT terkait desakan netizen tersebut? Benarkah Ketua RT pun akan siap melindungi DP dari aksi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Terus pasti akan ada pertanyaan, terus Mami DP kalau Mami DP ada ngurus surat-surat, terus kemudian Mami DP mau ngurus kemana? Kan pasti ke RT. Oke, aku akan ke RT, tapi kalau misalkan RT nih kemungkinan diduga tidak mau ngurus karena kita punya masalah pribadi, ya nggak usah, ya nggak apa-apa. Tinggal aku laporkan aja ke lurah, selesai. Nanti tinggal lurah yang ngurus punyaku, ya kan? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dia sebagai RT itu kan urusannya lurah. Ya, haknya dia. Lagi kalaupun ada yang merusak rumah dia kan ada aparat, ada saya. Biar bagaimanapun dia warga saya. Ya jangan ketakutan, kan ada punya aparat, ada polisi, ada bibas, ada apa, ada tentara. Masa warga negara diancam negara diem aja, ya kan? Ya saya juga sama, kalau ada warga saya di ini ya saya marah lah, itu aja. Karena ini bicaranya udah selaku RT, ya kan. Kalau kemarin kan bicara saya kan selaku Dewan Kemakmuran Masjid, DKM Masjid, ya kan. Saya bicara yang sebenarnya. Nah kalau ini bicara ada pengerusakan atau apa di wilayah saya, ya saya marah. Itu tugas saya kok, menjaga keharmonisan lingkungan, ya. Memang secara kependudukan Bu Dewi ini kan memang secara administrasi ya, bukan warga saya, bukan warga karena KTP-nya masih berada di wilayah RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat. Secara KTP ya Pak RT? Secara KTP, tapi secara domisili dia tetap warga saya. Tuh. Selama ini juga hubungan kita baik, sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa ya. Kalaupun ada miskomunikasi, mohon kedewasaan kita lah
untuk kedepannya yang lebih baik. Guys, ada berita yang di situ bahwa rumahku digerebek lah apa enggak. Itu bukan depan rumahku, itu nggak tahu tuh rumahnya siapa. Itu yang kalian lihat, itu baru pulang dari masjid, dan itu pun di situ posisinya ada saya dan juga ada si RT. Jadi nggak ada hubungannya dengan di rumahku nggak ada yang kayak di gambarnya apa itu bukan rumahku ya. Menanggapi kekhawatiran DP yang tidak akan dilayani jika mengurus surat-surat kependudukan, kemarin Ketua RT pun juga mengungkapkan jika dirinya akan bersikap bijak dalam melayani setiap kebutuhan warganya termasuk Dewi Persik. Lantas seperti apa tanggapan DP atas reaksi bijak dari Ketua RT? Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz gitu. Jadi kalau masalahnya saya kan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat. Dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan. Udah di tetangga-tetangga juga. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya antara aku sama Pak RT. Cuman masalah miskom aja, dimana kan ART ataupun supir kan ketika dibentak atau mungkin, tapi beliau udah mengakui kan bahwa itu emosi sesaat, sehingga ya itu ada emosi, terus marah sama ART saya. Berarti udah saling memaafkan ya, Mi? Udah selesai. Saya selaku itu saya ingin memperkecil suatu permasalahan atau bahkan saya ingin tuh menghilangkan suatu permasalahan. Nggak perlu juga, kalaupun hatinya dia udah memaafkan atau saya udah selesai, saya nggak udah nggak ada permasalahan. Ini mah buat saya capek, malu urusan korban, ya kan? Iya malu saya, ribut-ribut orang ada-adanya semua, katanya artinya ya udahlah. Udah selesai aja ya. Warga di lingkungan DP Tinggal mendukung sikap damai yang diambil oleh keduanya. Selain itu, terkait tudingan adanya permintaan uang 100 juta rupiah juga sudah diklarifikasi oleh Ketua RT yang menyebutkan jika hal tersebut adalah sebuah miskomunikasi. Warga pun juga berharap kepada Ketua RT agar kedepannya tetap mengayomi setiap warganya tanpa terkecuali, sehingga setiap warga di lingkungannya merasa nyaman dan juga tentram. Warga saya juga sama, udahlah Pak RT, selesain aja, biarin. Kita juga nggak mau ribut-ribut lagi, biar keadaan di wilayah saya itu kondusif juga, wilayah kita kondusif. Malu, ribut-ribut urusan korban itu malu. Bagi warga sendiri. Iya, malu. Walaupun ya sekarang mungkin lagi ini, kedepannya kita jadi sahabat, kita jadi ini, dia warga saya, Ketua RT, kan akhirnya nggak enak. Udahlah yang enak-enak aja ya. Udah selesai. Jadi mengenai uang 100 juta itu bukan aku mau fitnah, ini dari Enggi sendiri. Gitu. Jadi aku sih kalau aku pribadi kan hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh ART aku gitu. Dan sebaliknya pun bukan aku mau fitnah Pak RT 100 juta. Itu kan dari asisten aku yang mengatakan seperti itu, bahwa ada permintaan uang, tapi sudah dijelaskan sama Pak RT-nya sendiri bahwa tidak seperti itu, Bu, bahwa tidak ada uang minta 100 juta. Kan ada dua versi, dan itu pun saya sudah sampaikan kepada teman-teman juga. Sebagai warga juga selalu dan juga sih saya masih udah biar sama enak cara keluarga aja gitu, kan enak aja deh, damai biar sama enak, biar nggak berlarut-larut masalahnya. Bentar lagi sama-sama enak sih. Bentar lagi. Ya mungkin juga pada saat itu situasi lagi panas, sama-sama hilap gitu kan. Ya baiknya dari pihak PRT minta maaf ke Ibu Dewi Persik, dan dari Ibu Dewi Persik minta maaf juga ke PRT gitu. Selesai udah. Menurut saya sih itu karena miskomunikasi aja kali Bang ya. Karena di sini ada beberapa dari pembantunya juga salah penyampaiannya kepada Mbak Dewi, dan Pak RT juga salah informasi juga dari Pak Ustadz, atau memang Pak Ustadz sendiri yang salah
menginformasikan kepada RT-nya. Di tengah perdamaian yang terjadi, DP yang kemarin dijumpai usai mengisi suatu acara mengungkapkan rasa kecewanya terhadap netizen yang telah memfitnah dirinya melalui sosial media. Atas fitnahan tersebut, DP pun mengaku akan menempuh langkah hukum dan telah mengumpulkan bukti-bukti fitnahan tersebut serta menyerahkan kepada kuasa hukumnya Sandi Arifin untuk dipelajari kandungan fitnah yang ada di dalamnya, lalu akan dilaporkan ke polisi. Aku kan nggak ngerti masalah Putri Aryani. Jadi masalah Putri Aryani ini kenapa dihubungkannya? Aku juga nggak kenal sama dia. Aku juga nggak begitu tahu sosoknya seperti apa. Taunya aku ketika dibicarakan di Got Talent dan viral banget di Amerika ya kan. Dan aku lihat sosoknya ternyata Putri Aryani ini sudah terkenal dari tahun 2014. Gitu, udah mempunyai karya yang banyak. Nah, maksud aku tuh adalah, kan aku habis konser ceritanya. Kan waktu aku konser tuh kemarin kan juga dibully. Halo, konser, maksud aku tuh, aduh ini kenapa ya kok, mohon maaf tidak semua orang Indonesia, kenapa kok bisa membuli? Harusnya kan saudara kita ini lagi berjuang di negara orang, harusnya didukung, disupport, bukan malah dibully. Salah satu contoh, kita tuh jangan ikut-ikutan. Salah satu contoh nih, Putri Aryani udah terkenal dari tahun 2014. Baru dibicarakan sama orang Indonesia baru sekarang ini ketika sudah viral, setelah diviralkan sama orang luar negeri. Maksud saya, Boyo jangan seperti itu ya, karena memang dia punya talenta gitu loh Mas, tapi dipotong-potong gitu sama orang tuh, dipotong-potong seolah-olah aku tuh menghina dia. Tapi bener nggak? Aku konsultasikan ke Bang Sandi, aku kan saya kumpulin semua, kata Bang Sandi kan Mbak Neng diambil di YouTube-nya kan sampai ada yang bilang aku meninggal dunia, ada yang bilang aku ketabrak apalah gitu atas karmanya dari Pak RT atau apa, itu kan banyak tuh. Nah itu yang aku kumpulin, yang aku kasih ke Bang Sandi, kata Bang Sandi mau dipelajari. Kalau video YouTube itu, yang itu kan Bang Sandi, itu urusannya Bang Sandi. Yang penting aku merasa tidak terima di YouTube itu atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai. Dari persiapan DP yang akan memproses secara hukum haters yang menyebarkan hoax atas dirinya, lantas seperti apa Saipul Jamil, mantan suaminya, ketika menanggapi kisruh yang sempat terjadi antara DP dengan ketua RT di lingkungannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pasca Dewi Persik berdamai dengan ketua RT-nya dan mengincar haters penyebar hoax terkait dirinya. Di sisi lain, Saipul Jamil, mantan suami Dewi Persik ini pun ikut angkat bicara menanggapi perseteruan DP dengan ketua RT di lingkungannya. Saipul Jamil menyambut baik pengakuan salah dan permintaan maaf yang dibuat oleh Dewi Persik kepada ketua RT-nya melalui media. Ipul pun juga berharap agar mantan istrinya ini pun diangkat derajatnya oleh Allah. Demikian juga Pak RT-nya yang telah memulai meminta maaf dan memaafkan Dewi Persik terlebih dahulu. Alhamdulillah, kalau memang sudah ada perdamaian, saya bersyukur ya. Jadi artinya gini, kalau mereka ini sudah berdamai, artinya Dewi sudah dengan ikhlas, dengan rela. Karena orang mengakui sebuah kesalahan itu harus benar-benar ikhlas. Ya, kalau udah ikhlas itu artinya udah nggak akan ngungkit lagi. Harus benar-benar dari hati, ya. Saya yakin kalau sudah ikhlas dari hati dan mereka benar-benar damai, wah, aduh senang banget. Jadi orang-orang yang pengen nambahin manas-manasin lagi ini close. Tutup. Kalau perlu nih, Dewi setelah ini damai, bikin konser perdamaian, ya. Tentang kalau ada orang yang membawa berita, orang-orang fasik yang membawa berita, jangan langsung percaya. Dikaji dulu kebenarannya, bener gak nih si Pak RT ini minta uang 100 juta? Ya kan?
Nggak usah langsung keluar-keluar dulu di media di mana. Ini kan merugikan. Artinya sebenarnya dari segi hukum, ini kalau ada orang iseng, Dewi Persik ini udah kena Undang-Undang ITE. Itu udah murni. Pertama akun dia. Ya kan, akun pribadi dia. Dan dia yang ngomong. Dan saksinya jutaan manusia. Cuman saya sebagai abang, ya mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Mumpung belum terlanjur. Apa perlu Bang Ipul temenin? Ya, gak apa-apa kalau gue mah yang demi kebaikan, demi kedamaian. Perdamaian. Iya dong, ya nggak? Nggak usah, jangan CLBK Bang. Saya udah nggak sanggup. Bang Ipul doain setelah Mbak Dewi sudah mengakui kesalahan dan minta maaf sama Pak RT. Bang Ipul doain Mbak Dewi ini benar-benar diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Buat Pak RT, salam hormat dari saya, salam kenal ya. Saya jadi penasaran juga sih, sungguh mati aku jadi penasaran. Penasaran pengen ketemu Pak RT ya. Beliau tuh, saya lihat dari wawancaranya tuh beliau tuh santai kan, ada ketawanya. Itu sebenarnya waktu pertemuan di masjid itu tuh sebenarnya serius santai. Tapi Mbak Dewinya ini dia menghadapinya dengan serius dan dengan urat tinggi gitu. Meski Dewi Persik telah meminta maaf melalui media, Saipul Jamil juga berharap bahwa mantan istrinya ini mendatangi ketua RT-nya untuk bersilaturahmi sebagai kelanjutan pernyataan permintaan maaf yang telah dibuatnya. Bahkan, Saipul Jamil pun juga bersedia untuk menemani DP untuk bersilaturahmi ke ketua RT Pak Malkan jika Dewi memintanya. Sekarang tinggal waktunya action, datang lagi. Kalau perlu datang ke kantor Pak RT, bawainlah buah-buahan. Buah persik boleh. Atau enggak, buah-buah apalah, enggak perlu buah juga enggak apa. Datang, assalamualaikum Pak RT, gitu. Saya mohon maaf, saya mengakui kesalahan saya. Udah, nggak usah bahas apa-apa lagi, cukup dengan kata itu, saya yakin selesai. Takutnya ini ada orang-orang iseng yang mau ngambil keadaan seperti ini, memperkeruh keadaan. Cuman saya sebagai abang, ya mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Mumpung belum terlanjur, apa perlu Bang Ipul temenin? Ya, gak apa-apa kalau gue mah yang demi kebaikan, demi kedamaian. Perdamaian. Iya dong, ya nggak? Dan ini buat saudara-saudaraku yang lainnya, ini satu pesan kejadian ini adalah memberikan makna bahwa jangan gampang percaya sama omongan orang. Itu inti dari kejadian ini adalah jangan gampang percaya sama omongan orang, dan berita yang baru datang jangan langsung digampang dipercaya. Diteliti dulu. Dari saran bijak Saipul Jamil ketika menyikapi kisru antara Dewi Persik dengan ketua RT terkait hewan kurban. Lalu seperti apa kebahagiaan Ustadz Qurtubi atas inisiatif damai dari pihak ketua RT Malkan dan Dewi Persik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Selain Saipul Jamil yang ikut bicara menanggapi perseteruan antara DP dengan ketua RT yang berujung damai, Ustadz Qurtubi yang sempat memediasi antara keduanya merasa senang dengan itikat baik DP dan ketua RT untuk berdamai. Lantas seperti apa ungkapan kebahagiaan Ustadz Qurtubi atas itikat baik kedua belah pihak yang sempat berseteru? Artinya saya tahu persis bahwa di lingkungan Bu DP baik. Beliau baik, berhadapan juga dengan Pak RT. Kami juga Pak RT juga orang baik. Artinya peduli dengan lingkungan, kemudian pelaksanaan kurbannya juga tiap tahun juga lancar, bahkan menjadi percontohan gitu ya. Artinya persoalannya hanya pada saat situasi itu yang kurang pas itu kan karena ada situasi yang mungkin ada emosi ya, atau bisa dilihat sendiri dalam video pada saat kita mediasi gitu. Selebihnya keduanya orang baik,
Jadi mudah-mudahan dari kebaikan itu ya, Allah juga yang menggerakkan hati-hati keduanya sehingga sekarang jadi reda kemudian berdamai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Ada etikat baik untuk berdamai. Ketika mediasi awal kan sudah ketemu titiknya sebetulnya bahwa ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, selesai gitu. Cuma kemudian tensi naik lagi, nah itu. Jadi kalau awak media lihat terkait hubungan dengan PT Malka, sejauh ini kami baik karena memang di lingkungan kami juga di sini kita bertetangga, kemudian sering kegiatan bersama, kemudian kami juga bersaudara, berkeluarga besar gitu ya. Dan saya juga masih terjadwal isi pengajian di masjid tersebut gitu. Alhamdulillah tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.